Maha besar Allah Bapa kami yang di dalam sorga. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Tuhan sudah beri kami sehat, Tuhan sudah beri kami kuat, kami mampu, kami ada di dalam rumah Tuhan untuk kami sama-sama beribadah kepada Tuhan. Sebab kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, memimpin setiap langkah, menuntun perjalanan hidup kami sampai pada pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan ibadah raya pagi hari ini dari awal, pertengahan, sampai selesai hanya di dalam kuasa tangan Tuhan. Amat terlebih kami mau undang Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah pagi hari ini, menjamah, mengurapi kami semua, baik hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, semuanya tidak ada yang terkecuali. Semua diberkati oleh kuasa Tuhan, supaya ibadah kami tidak sia-sia Tuhan, tapi sebentar kami pulang, kami membawa hati penuh dengan sukacita, damai sejahtera limpah di dalam kehidupan kami semua, seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih banyak. Kami serahkan jemaat yang masih di tengah perjalanan, tibakan mereka di tempat ini Tuhan. Kami mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Amat terlebih kami mau mendengar suara Tuhan yang senantiasa memimpin, menuntun kehidupan kami. Setiap langkah perjalanan kami boleh ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau ada roh jahat, kuasa gelap yang akan mengganggu pekerjaan Tuhan pagi hari ini, kami tengking, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini, bahkan kuduskan, sucikan hati pikiran kami Tuhan, supaya ibadah kami tidak sia-sia Tuhan, tapi semuanya boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah raya pagi hari ini hanya di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita semua bersyukur pagi ini ada di dalam rumah Tuhan. Tuhan beri kita sehat, Tuhan beri kita kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, sungguh Tuhan yang ajaib. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak
dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselam di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari sama kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Tuhan itu baik. Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kita mau katakan Kau Tuhan Allah yang luar biasa. Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Silakan Bapak Ibu duduk. Saya bersyukur pagi ini saya boleh melayani Tuhan. Saya sepanjang tahun Tuhan pelihara saya luar biasa. Izinkan saya bersaksi. Saya hari ini mungkin saya tidak bisa memuji membesarkan nama Tuhan dengan nyanyian, tapi hati saya penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, karena saya tahu betapa Tuhan mengasihi saya, dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga sangat dikasihi oleh Tuhan. Kalau Tuhan pelihara saya, jaga saya dari sakit yang berat, Tuhan juga sangat perhatikan saya untuk sakit yang ringan. Hari Kamis harusnya kita latihan, tapi saya tidak bisa latihan karena saya sakit. Lalu saya berpikir karena cuma flu, pasti Jumat sembuh. Nah, ternyata hari Jumat suara saya benar-benar habis. Lalu saya bilang hari Sabtu nanti kita latihan. Hari Sabtu juga suara saya tambah habis. Tapi saya bersyukur karena saya ingat kalau Tuhan kasih jadwal itu tidak ada yang kebetulan. Karena kan kita datang bukan kita mau memamerkan suara kita, tapi kita mau memuji membesarkan nama Tuhan. Dan saya semua tanya, besok bisa jadi song leader? Saya bilang, oh pasti bisa, karena Tuhan pasti tolong pada waktu yang tepat. Ya, saya percaya itu, dan hati saya penuh dengan sukacita. Biar hari ini kita semua bersukacita, karena Tuhan itu sungguh baik. Kita mau menyambut Tuhan kita yang luar biasa. Mari kembali kita berdiri, kita akan nyanyikan lagu pujian. Mari kita sambut Sang Raja.
cinta. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Takkan yang Tuhan telah bukan mungkin ku dari apa yang ku miliki. Ku seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, walau mereka tak menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin buang dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap setia, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Benar kata pujian itu ya saudara, biar apapun yang kita alami kita mau semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan, karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita akan naikkan sebuah lagu lebih dalam lagi. Satu hal yang dekatmu
Jangan diganti, tetap pakai E. Tetap pakai E. Kak Roni langsung main saja drumnya ya, biar yang nyanyi tidak bingung. Ya, oke. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Mari semua kita bangkit berdiri, kita membatalkan kami. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Segala pujian, segala hormat kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Di mana Tuhan sangat baik, teramat baik di dalam kehidupan kami Bapa.
Sehingga pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir boleh berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus. Boleh kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu Bapa dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus, dapat menjadi korban yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Dan kini tiba saatnya Tuhan Yesus, di pertengahan ibadah kami ini Bapa, kami rindu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran firman-Mu lah Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami ini, di dalam kami menjalani hidup ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan, berfirmanlah Engkau Bapa melalui hamba-Mu yang Tuhan telah persiapkan menjadi saluran berkat bagi kami pada saat pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu Bapa, semuanya itu berasal daripada Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengarkannya Tuhan Yesus, boleh kami menerima dan kami juga boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Dan bukan hanya itu saja Tuhan, kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni setiap perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu, sehingga kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Pagi hari ini kita dilayani oleh Ibu Ruth Kilala. Waktu dan tempat saya persilahkan. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita semua sehat. Kita semua diberkati dengan kesehatan. Itu harta terindah buat kehidupan ini. Jika hidup kita sehat, berkat Tuhan itu akan menyertai kita untuk membawa kita lebih dekat dan setia sama Tuhan. Kita juga bersyukur Ibu Gembala kita sehat. Amin. Puji Tuhan. Iblis mau coba mengalahkan dengan berbagai cara, tapi kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Kita patut bersyukur menjadi milik Tuhan. Saya pun sangat berterima kasih, walaupun kondisi saya sedikit lemah, tapi pagi ini saya bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu, saudara yang kekasih, saya minta maaf, saya tidak pakai masker ya. Engap. Orang Manado bilang hosa, terengah-engah. Jadi saya akan melepaskan masker. Tetapi pagi ini, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ingin mempersembahkan sebuah lagu. Lagu ini benar-benar memberkati saya luar biasa. Lagu ini dikumandangkan ketika kami seluruh hamba-hamba Tuhan, mantan-mantan pengerja dari Bapak Pendeta Ahamande, GPDI Ketapang, GPDI Kramat, GPDI New Soho, yang bereuni bulan Oktober lalu di Lembang, Bandung. Ketika lagu ini dikumandangkan, hati saya menangis kepada Tuhan. Saya sangat diberkati. Lagu ini adalah karangan Pendeta John W. All, Ketua Umum GPDI kita. Sewaktu acara musyawarah besar GPDI yang diadakan di Jakarta tahun 2022 bulan April, memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, sehingga lagu ini tersebar kemana-mana. Dan saya bersyukur saya boleh memperolehnya. Selama lagu ini dinaikkan dalam masa ibadah, reuni kita tidak kemana-mana, tidak ada rekreasi kemana-mana. Ibadah terus selama 5 hari. Pagi, subuh, siang, malam, terus beribadah. Dan setiap lagu ini dinaikkan, kami semua tenggelam dalam hadirat Tuhan. Untuk itu saya ingin naikkan pujian ini. Betapa rindu hatiku
diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau dah tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia. Dan sekarang ku layak menghampirimu. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia. Dan sekarang ku hendak menghampirimu. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Nakan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Saudara Ariel yang sudah mengiringi dengan keyboard. Saudara, kita semua perlu masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kita tahu kita punya keterbatasan. Sebagai manusia, hati ini ingin selalu menyembah Tuhan, ingin selalu dekat dengan Tuhan. Tapi seringkali situasi, keadaan tanpa kita sadari menjadi penghalang untuk kita.
Tapi kalau kita selalu minta kekuatan dari Tuhan, Roh Kudusnya dicurahkan atas hidup kita, kita memperoleh kemenangan. Amin, saudara. Puji Tuhan, kita akan langsung masuk kepada firman Tuhan. Saya ajak kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Dengan cepat saya akan baca ayat ini dari Efesus pasal 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Perhatikan ayat selanjutnya, ayat ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya ingin membaca ayat 10 bersama-sama. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca firman Tuhan pagi ini. Tapi sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang memperkenan saya saat ini dalam menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, untuk mengakhiri tahun 2022, saya diperkenan. Seingat saya selama tahun ini saya belum mendapatkan bagian tersebut, tapi adalah rencana Tuhan lewat Ibu Gembala. Semua itu Tuhan izinkan. Puji Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, kita sudah membacanya. Saya beri tema firman Tuhan pagi ini adalah hidup sesuai namanya. Kita tulis nama itu huruf besar, nya pun huruf besar. Berarti kita harus hidup sesuai dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sebelum firman Tuhan saya uraikan lebih lanjut. Ada sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini benar-benar mengingatkan kita, memberikan pengertian kepada kita. Ilustrasi tersebut adalah adanya seorang wanita yang baru bertobat dan menjadi Kristen. Sedang dia membaca Alkitab dalam kitab Injil, selesai atau sebelum dia menyelesaikan, tiba-tiba dia bertanya kepada temannya yang membawa dia untuk mengenal Yesus. Temannya ini begitu senang sebab dia mau terima Tuhan Yesus dalam hidupnya sebagai juru selamat, beralih dari
agama yang lama menuju kepada hidup dalam Tuhan. Kemudian herannya wanita ini berkata kepada temannya, saya ingin membaca sebuah buku sejarah gereja. Temannya heran. Lalu dia bertanya, kenapa kamu mau membaca buku sejarah gereja? Lalu alasan dari wanita ini adalah, saya ingin tahu sejak kapan orang Kristen tidak lagi hidup seperti Kristus. Kaget temannya. Dia mengulangi dengan perkataan ini, sejak kapan orang Kristen tidak lagi hidup seperti Kristus? Berarti dia sudah mempelajari Alkitab itu dan dia menjadi bingung. Tidak heran kalau dia mengutarakan pertanyaan ini, sebab dia membuktikan perjalanan hidupnya dulu dan setelah dia menerima Yesus, dan dia juga melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang menamakan dirinya anak Tuhan. Adanya perbedaan besar yang kita perlu tahu antara kehidupan Kristus dan kehidupan banyak orang yang menyandang nama Yesus, tetapi kepribadiannya tidak sama dengan apa yang dia katakan sebagai milik Kristus. Saudara, dari kisah ini kita mau mempelajari diri. Apakah benar-benar kita mengaku diri sebagai anak Tuhan dan sudah tunduk taat kepada firman untuk bisa mengikuti jejak Tuhan kita? Saat ini sebagian orang percaya bahkan hidupnya sudah tidak berbeda dengan kehidupan di dunia. Tidak beda. Bukannya berusaha untuk hidup seperti Yesus, tapi mengikuti kehendak dirinya yang tanpa disadari seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Kembali kita baca tadi di Efesus 2 ayat yang pertama. Mengatakan ayat pertama dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat ini mengingatkan kepada kita akan kehidupan lama kita, yang bagaimana kita dahulu, bagaimana masa lalu kita. Seringkali kita bersaksi, dahulu kehidupan saya begini. Tapi setelah saya terima Yesus, Tuhan ubah kehidupan saya. Kita mengerti bahwa kita bisa melihat kembali masa lalu kita, sekalipun kita sudah menjadi Kristen. Adalah keadaan hidup orang tanpa Kristus, dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa yang kita tahu itu adalah iblis. Pikiran mereka dibutakan oleh iblis terhadap kebenaran Allah. Benar, saudara. Banyak orang mengatakan dia anak Tuhan, rajin beribadah, masih mengaku diri anak Tuhan. Bahkan tidak jarang ada hamba-hamba Tuhan yang sudah fasih dengan firman Allah, mengenal firman Allah, tetapi herannya kemudian bisa berbalik, meninggalkan Kristus. Bahkan ada seorang hamba Allah, dulunya dia adalah anggota Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia. Penggembalaannya di Jakarta Selatan. Dipakai Tuhan luar biasa. Ketika dia menyampaikan pelajaran Alkitab, sangat-sangat
baik dan memberkati. Kemudian begitu terkejutnya kami semua mendengar. Mengapa saudara? Tanpa disadari, dia mulai menyimpang dari firman Allah. Dia mulai beralih kepada hal-hal di luar Tuhan, seorang hamba Allah. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia menikahi orang yang bukan anak Tuhan. Dia menikahi perempuan, saudara bisa mengerti. Dan dia tinggalkan Tuhan, kemudian murtad. Sangat mengecewakan kami para hamba-hamba Tuhan. Dia tidak peduli. Nah, inilah saudara yang dikatakan kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja dan bekerja keras di antara orang-orang durhaka untuk mempengaruhi kita anak-anak Tuhan. Pikiran mereka sudah dibutakan dari kebenaran firman. Sebab itu kita perlu waspada saudara, perlu waspada. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran sesat yang sekarang sudah mulai masuk dalam gereja, yang kita anggap masih sempurna, masih benar-benar lurus, tetapi di ujung sana sudah mulai membengkokkan iman anak-anak Tuhan. Di ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kamu hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging, dan pikiran kamu jahat. Pada dasarnya kamu adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Mereka yang hidup tanpa Kristus tetap bertanggung jawab akan setiap perbuatan-perbuatan mereka. Dosa-dosa dan pelanggaran mereka yang masih menyertai perjalanan mereka harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kalau kita menyadari hal ini saudara, kita tahu apa sih tujuan kita menjadikan hidup kita ini orang Kristen. Kita buka di Kisah Para Rasul 11. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Saudara beri tanda di Alkitab Efesus tersebut, karena kita nanti akan kembali lagi kepada ayat-ayat tersebut. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26 dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Tetapi saya ingin kita semua membaca dari ayat 19 supaya lebih jelas ya. Kisah Para Rasul 11 mulai dari ayat yang ke-19. Perikopnya Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ayat 22. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsis untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu
untuk pertama kalinya disebut Kristen. Untuk pertama kalinya sebutan Kristen terjadi di Antiokhia. Itu peristiwa terjadi ketika orang-orang di sana yang dikatakan di sini dari Fenisia, Siprus dan Antiokhia. Mereka semua itu yang semula percaya Yesus tetapi berbalik. Tetapi Barnabas berusaha mengalihkan pikiran mereka, mengalihkan kepercayaan mereka untuk kembali melihat bahwa Tuhan mereka adalah juru selamat dunia ini. Dan kita melihat bagaimana karya yang dilakukan. Dikatakan ayat yang ke-24, saya sangat terkesan dengan ayat ini. Dari ayat 23, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Karena kasih karunia Allah, orang-orang di sana bertobat. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ayat 24, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Tidak hanya pendeta atau hamba Tuhan yang bisa membawa orang banyak datang kepada Tuhan. Saudara kita semua bisa membawa jiwa datang kepada Tuhan kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus akan menambahkan kepada kita kemampuan, hikmat, kebijaksanaan dalam hidup iman, dalam sikap baik kita untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan. Dan kita perhatikan di sini, yang pertama kali kita dengar kata Kristen justru di Antiokhia. Kita pun yang menyandang dan karena mempercayai nama itu, yaitu nama Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat, biarlah kita benar-benar menyandang bendera yang selama ini ada di jemaat mula-mula yang disebut Kristen. Saudara semua orang Kristen, saudara orang Kristen, arti nama Kristen adalah orang yang terima Yesus Kristus dalam hidupnya. Itu arti nama Kristen. Jadi kita perlu tahu, kita perlu mengerti bahwa kalau kita menyebut diri sebagai Kristen, berarti kita sudah ada Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari bahwa kita ada Kristus di dalam kita, hidup kita ini dikuasai oleh kekuatan Kristus, bukan lagi dengan kekuatan manusia kita. Kita baca kembali bahwa kita mau tahu kalau kita buatan Allah. Kembali kepada Efesus 2. Efesus 2 ayat yang ke-10. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita tahu, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin, saudara. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk tujuan Allah, agar kita melakukan pekerjaan baik, agar kita melakukan hal-hal yang baik, berperilaku baik, berkepribadian baik, pekerjaan yang baik yang Allah percayakan untuk kita melakukannya di dalam penyertaan Allah. Dan kalau kita menyadari hal ini, saudara, bahwa kita benar-benar diciptakan untuk menjadi kemuliaan Allah. Kita buka di dalam kitab Yesaya pasal 43. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-43.
Yesaya pasal yang ke-43, kita akan baca di ayat yang ke-7 dari Yesaya 43 ayat ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, huruf besar, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Firman Tuhan menegaskan kepada kita, semua orang yang disebutkan dengan namaku, siapapun kita yang percaya kepada Tuhan, kita sudah punya predikat nama anak Tuhan. Yang kuciptakan untuk kemuliaanku, kata firman Tuhan, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi kita menyadari di sini, kita disebutkan dengan nama Tuhan, diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita buka di dalam Titus pasal 2. Titus pasal yang kedua, Titus pasal 2 tetapi sebelumnya coba maaf kita buka dulu lagi di Yesaya 43 tadi ayat yang ke-10. Maaf, Yesaya 43 tadi kita sudah baca ayat 7, kita lompat kepada ayat yang ke-10. Kita lompat di ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Ayat ke-10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Amin. Amin saudara. Allah tidak dibentuk, kita ini yang dibentuk oleh tangan Allah. Untuk apa? Menjadi saksi-saksi dari kebenaran firman Tuhan. Kita dijadikan saksi-saksi Allah. Kalau kita sudah mengalami pengalaman indah bersama Tuhan, itu bukan hanya untuk kita, tetapi Allah mau agar kita menjadi saksi hidup bagi dunia ini. Dan mereka boleh menilai siapa kita ini sebenarnya. Dan mereka pun bisa membedakan antara kehidupan kita dengan mereka yang tidak mengenal Allah. Kembali kita baca di dalam Titus pasal 2. Titus pasal 2 ayat 7. Dari Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Lompat kita kepada ayat yang ke-13 dan 14. Dengan menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Ayat terakhir, yang rajin berbuat baik. Amin saudara. Kita perhatikan dahulu di ayat yang ke-7.
Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Menjadikan hidup kita teladan yang bisa menyukakan orang lain, yang bisa memberkati orang lain, yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dari pribadi kita dulu, patut kita menjadikan diri kita teladan dalam hal yang baik. Hari Jumat kemarin, dalam pelayanan kaum wanita, saya beri tema miliki cara hidup yang baik. Ternyata berkaitan, padahal ayat yang saya dapatkan ini baru hari Sabtu kemarin. Ketika saya membaca ayat ini, terima kasih Tuhan. Kita semua jemaat Tuhan disayang Tuhan. Amin, saudara. Jemaat GPDI Bethel Bondowoso disayang Tuhan luar biasa. Dikasihi Tuhan luar biasa. Suatu contoh, kalau saudara tahu, di gereja lain banyak yang mengalami kena COVID, bahkan sampai meninggal. Saya tidak perlu sebutkan, itu pun dari gereja kita, tidak jauh dari kota Bondowoso. Sampai ada 8 bahkan 9 jiwa meninggal karena COVID. Kita bersyukur di tempat ini dipelihara Tuhan. Amin, saudara. Menyadari bahwa kita ini jemaat yang disayang oleh Tuhan. Kita diciptakan oleh Allah. Kita dibentuk sebab Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi saksi-saksi dalam hal yang baik dan benar. Ayat 7 sekali lagi katakan, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau, yang pertama kali adalah jujur. Harus jujur. Jujur dalam perbuatan, jujur dengan sikap, terlebih jujur dalam perkataan. Kejujuran ini tidak bisa dibuktikan oleh sesama, tapi Tuhan yang menilai kehidupan kita. Seringkali kita coba berdalih dengan perkataan kita untuk bela diri, untuk tidak dipersalahkan. Padahal kita sudah banyak kesalahan. Kita coba menutupi kekurangan kita, kesalahan kita dengan tidak jujur. Bagaimana Allah bisa berkarya lewat pelayanan kita kalau ketidakjujuran itu melekat dalam kehidupan kita? Kalau roh dusta ada di dalam hidup kita, mari kita koreksi diri kita masing-masing saat ini di hadapan Tuhan. Masihkah kita mempertahankan hidup jujur sebagai anak Tuhan? Dalam banyak hal memang sulit untuk berbuat jujur karena itu menyiksa kita. Tapi ketika kita berani bertindak jujur, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Ada ketenangan. Bahkan berkat Tuhan itu datang kepada kita. Bukan berkat jasmani saja, bukan berkat-berkat yang kita lihat dengan mata, tapi berkat kesehatan. Amin, saudara. Berkat kesehatan, kesehatan rohani kita, kesehatan jasmani pun itu memberkati hidup kita. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Pengajaran itu harus diperhatikan. Membuktikan bahwa pengajaran itu menjadikan buah pengajaran yang mendatangkan keberkatan buat orang lain. Harus memberikan pengajaran sehat supaya rohani kita sehat. Dengan menerima pengajaran-pengajaran yang sehat, kita tidak mudah untuk digoyahkan, tidak mudah untuk dilemahkan, tidak mudah untuk dipengaruhi kepada hal di luar Tuhan. Tidak, kita kuat, kita menang
untuk mengalahkan semu daya iblis. Yang ketiga, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Benar saudara, nggak mudah melayani firman Tuhan. Amin. Perlu hikmat dari Roh Kudus. Tidak gampang melayani firman. Kalau saya sudah mendapat tugas untuk melayani firman, Ibu Gembala mempercayakan, tidak bisa tidur saudara, tidak tenang. Jumat pagi melayani di renungan pagi, Jumat sore melayani di ibadah wanita karena sudah terjadwal. Hari ini harus melayani, sore nanti juga. Saya tidak bisa tidur saudara. Mana Tuhan yang harus disampaikan? Saya berdoa, Tuhan, jangan kemauan manusiaku yang akan ku sampaikan, tapi kehendak Bapa dalam urapan Roh Kudus berkuasa atas hamba. Mana yang harus hamba sampaikan? Hamba Tuhan bertanggung jawab dalam pengajaran, supaya pengajaran itu sehat, supaya pengajaran itu benar-benar tidak bercela, kata firman Allah. Dan itu menjadikan jemaat menjadi jemaat yang kuat, yang kokoh, yang memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Allah, memiliki pengetahuan yang benar tentang semua kebenaran firman Allah. Ketika kita diperhadapkan dengan pertanyaan dari orang-orang di luar Tuhan, Roh Kudus menolong kita untuk bisa menjawab dengan baik. Dengan sendirinya Roh Kudus akan datang membantu kita dalam penyampaian kalimat yang menyenangkan dan bisa diterima oleh mereka. Pengajaran yang sehat sangat dibutuhkan oleh gereja Tuhan di akhir zaman ini. Sebab banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sehat menurut akal manusia, itu belum tentu dari Tuhan datangnya. Berhati-hati dalam penyampaian firman, harus sesuai dengan kebenaran firman yang dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Ayat ke-13 dari Titus pasal yang kedua. Sebelumnya ayat ke-9 dulu ya. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Amin saudara. Nah ini jelas firman Tuhan, jelas firman Tuhan. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan. Jangan sampai kita membantah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa dibantah. Apa yang Tuhan larang tidak boleh dibantah. Itu firman Allah. Jangan curang, harus menerima dengan tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Amin saudara. Jadilah murid-murid yang selalu dengan tenang mendengar pengajaran dari guru-guru di sekolah, karena mereka ingin pinter. Guru-guru di sekolah kalau lihat murid-muridnya dikasih pelajaran, sedang dijelaskan pelajaran itu, lalu mereka ngobrol, pasti dimarahi sama gurunya. Hei, ayo kamu diam, kamu ngapain? Sebaliknya yang sebagian dengan tenang dengar untuk bisa memperhatikan, karena mereka butuh pelajaran itu yang akan menolong mereka. Ketika ulangan diberikan, mereka bisa mengerjakan dengan baik, dengan tenang menikmati pelajaran itu. Dan jadilah mereka orang-orang pandai. Kita pun mau menjadi orang-orang yang berpendidikan dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita butuh firman Tuhan saudara.
Melihat tanda-tanda zaman saat ini, itu sudah menandakan sungguh kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Ada berbagai tempat yang mengalami bencana luar biasa. Cianjur bencana yang begitu hebat. Saya sempat menelpon Ibu Pendeta Melani Awondatu, tapi nggak bisa, saudara. Saya cari jalan, saya telepon anaknya di Bali. Lalu dia bilang, Tante Non, puji Tuhan, Mama baik-baik. Mama di mana? Mama tetap di Jalan Kapten Musa. Tante Non berdoa ya buat Mama, puji Tuhan, jangan khawatir Ega. Dan kita tahu dalam hal ini, kita teringat kepada saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Kita ingat kepada hamba-hamba Tuhan di daerah Cianjur, banyak sekali gereja-gereja, juga aliran GPDI, banyak. Tidak hanya itu, peristiwa yang terjadi di Banyuwangi, banjir yang begitu hebat. Peristiwa yang di Jember, juga Gunung Semeru. Bahkan baru-baru ini saya lihat jalan raya Kopo Permai di perumahan Kopo Permai Bandung terbelah, saudara. Untung tidak memakan korban. Itu jalan raya yang mendekati perumahan. Karena memang perumahan Kopo ini sudah dekat kepada Cianjur. Jadi itu getaran gempa dari Cianjur juga berakibat dengan kota Bandung. Di mana-mana terjadi bencana, bersyukur kita di Bondowoso dalam keadaan aman, damai oleh kasih Tuhan. Kalau kita menyadari hal ini, senangkan hati Tuhan, saudara. Senangkan hatinya. Berbuatlah yang terbaik selalu untuk Dia. Ayat 14C mengatakan, ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kita mau rajin berbuat baik, saudara. Amin. Nggak sulit kok kalau kita mau berbuat baik. Tidak menuntut dari kekurangan kita, tetapi tetap kita mau melakukan dan menyadari ingin menyenangkan Tuhan. Ayat terakhir Maleaki 3 kita akan baca. Kitab Maleaki pasal 3 ayat yang ke-18. Maleaki 3 ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Puji Tuhan. Kalau kita mau berbuat baik, jangan kita merasa rugi untuk berbuat baik. Karena dengan berbuat baik itu akan menguntungkan diri kita sampai masa depan kita, dan itu akan dinikmati oleh keturunan kita, anak cucu kita yang akan menikmatinya. Jangan rugi untuk berbuat baik. Ayat ini mengatakan engkau akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah mereka yang tahu firman, tapi tidak melakukannya. Hanya tahu firman, hanya memiliki firman, hanya berpengetahuan firman Allah, tetapi mereka enggan untuk melakukan firman Allah. Mereka anggap mereka sudah terima firman, cukup. Tapi untuk melakukannya tunggu dulu, pilih yang mana yang mau dilakukan. Orang fasik adalah orang-orang yang tanpa disadari menolak kebenaran firman. Tapi bagi kita yang ada saat ini, Tuhan akan memberkati jika kita mau melakukan firman-Nya dengan penuh kesadaran. Tuhan baik buat kita. Tuhan selalu menolong dan membela kehidupan kita. Saya mengakui, saudara, akhir-akhir ini sering kali doa saya terjawab sama Tuhan. Sampai saya malu, Tuhan, saya ini banyak salah di hadapan Tuhan, banyak kekurangan, banyak kelemahan, tapi selalu tepat waktu Tuhan jawab doa kami. Seperti halnya waktu kami mau berangkat mengikuti reuni di Lombok, saudara.
saya dengan anak saya. Berapa biaya perjalanan untuk 2 orang? Steve mengikut saya karena dia bilang, "Mami kok berangkat sendiri?" Saya khawatir, "Mam, papi nggak ikut." "Enggak, papi nggak mampu jalan jauh sekarang." Ya udah saya ikut, tapi mami berdoa biar ada berkat. Saudara tahu, ada 1 jiwa yang dengan senang hati ketika kami mau berangkat dari Bondowoso ke Surabaya. Sampai di Surabaya, dia serahkan tiket. Ini tiket untuk saya dan untuk Steve. Berangkat terbang ke Lombok. Kembalinya, saudara, saya harus ke Jakarta karena harus reuni di Jakarta, yang seperti tadi saya ceritakan. Dan Steve diminta untuk pelayanan firman Allah di GPDI Barito, anggota majelis pusat, karena Steve sudah menjadi anggota majelis daerah Jawa Tengah. Jadi kami sama-sama berangkat ke Jakarta. Biaya penerbangan pun sudah disediakan. Saya bilang, "Tuhan, Engkau ajaib dan luar biasa." Seluruh biaya perjalanan kami, ada saja orang yang Tuhan pakai. "Tante Ivon mau berangkat kapan?" "Tanggal sekian." "Oh ya tante, tante mau naik apa?" "Ini." "Iya tante." Nggak ngomong ABC. "Tante, ini ya tante tiket buat." Kaget saya. Siapa saya ini Tuhan? Tapi kalau Tuhan memperkenan semua itu untuk saya lakukan, dan saya menerima. Saudara, belajar melatih diri, tunduk, taat, patuh kepada kebenaran firman, maka berkat Allah menyertai hidup kita tanpa kita minta. Allah mengadakannya. Amin, saudara. Biar Tuhan menyertai langkah-langkah perjalanan kita di dunia ini dengan hidup takut, taat, dan menyenangkan Tuhan. Mari saya ajak kita sama-sama menaikkan pujiannya. Kalau saudara mau menaikkan pujian yang tadi, saudara mau, kita belajar ya. Gampang kok pujian itu. Kita sama-sama berdiri dan kita naikkan pujian ini. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu. Amin. Memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia. Yang menghampirimu, ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Amin. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Betapa rindu hatiku, betapa rindu hatiku. Amin. Diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku
dengan darah yang mulia. Amin. Dan sekarang ku layak menghampirimu. Kita angkat tangan kita. Ku angkat hatiku menyembahmu Tuhan. Ingin ku rasakan jamahanmu Tuhan. Amin. Haleluya. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Amin. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Puji Tuhan. Biar kita tetap mau tinggal di dalam kehendak Tuhan, supaya kita selalu alami jamahan Tuhan dan hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kita. Kita naikkan pujian bersama-sama. Saya ajak kita sama-sama menaikkan pujian. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, lalu mimbar saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan
Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami seluruh umat-Mu yang ada pagi ini Bapa. Kami bersyukur karena cinta-Mu Bapa, dan Engkau nyatakan lewat kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu untuk mengingatkan kami betapa kasihnya Engkau kepada kami Bapa, dan Engkau rela Tuhan mati Tuhan untuk kami Tuhan, hanya untuk keselamatan kami. Bapa yang baik, biarlah setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan mampu kami lakukan dengan baik dan benar Bapa, hingga kami benar-benar menjadi anak-anak-Mu yang Engkau selamatkan Bapa, karena Engkau yang menjamin keselamatan kami. Tuhan, terima kasih lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau menyatakan diri-Mu bahwa Engkaulah penyelamat kami yang sungguh yang dapat kami percayai Tuhan. Engkau tahu keberadaan kami Bapa, kami tidak mampu melangkah dengan kekuatan kami sendiri di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Namun kami bersyukur kami tetap ada di dalam Engkau, karena Engkau mengasihi kami, memberikan karunia yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan Engkau selalu lawat kami anak-anak-Mu untuk mengingatkan kami tetap setia pada Engkau, tetap beribadah kepada Engkau, karena kami percaya Tuhan lewat ibadah-ibadah yang kami lakukan Engkau sudah menjamin keselamatan kami Bapa. Inilah menjadi syukur kami Bapa yang baik untuk cinta kasih dan kemurahan-Mu. Berkati Tuhan pelayan-pelayan mimbar-Mu semua Tuhan, yang memimpin pujian, memainkan musik Tuhan, terlebih hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kami semua jemaat-Mu yang ada Bapa. Biarlah Engkau tutup bungkus kami dengan kekuatan kuasa firman Allah, dan Roh-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Ingatkan kami dan bawa kami dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kami percaya keselamatan kami ada di dalam Engkau, dan Engkau akan memberkati kami tetap selamat sampai akhir langkah kami. Inilah menjadi ucapan syukur kami Bapa. Terpujilah Engkau. Kami serahkan Tuhan semua di dalam pimpinan Tuhan. Kalau sebentar kami Tuhan juga akan memberikan persembahan, biarlah Engkau kuduskan tangan dan hati kami. Apapun yang kami bisa berikan, biarlah Engkau berkati Tuhan, dan Engkau nyatakan kuasa-Mu di dalam setiap persembahan kami. Terima kasih Bapa, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.